Ketika saya membuat ulasan atau bantahan terhadap sesuatu atau beberapa orang yang mungkin dianggap tokoh oleh masyarakat, entah itu Mama Gufron, Samsudin, oknum-oknum Habib, oknum Gus, oknum Kiai, siapapun orang-orangnya yang kemarin-kemarinnya pernah saya bahas, pernah saya bantah, itu bukan berarti ketika saya memberikan ulasan tersebut saya memusuhi orang-orang itu. Tidak, teman-teman. Saya hanya memberikan ketidaksepakatan atau bantahan secara pribadi, karena saya juga memiliki landasan. Termasuk di video ini, ketika saya melihat penjelasan dari Gus Baha, ada penjelasan Gus Baha yang harus kita tanggapi ya. Meskipun di sini teman-teman kita mengakui juga Gus Baha adalah orang yang luar biasa, orang yang pintar, cerdas. Namun siapapun yang cerdas itu, kita memiliki hak untuk tidak sepakat dengan dia. Ya, kenapa kita bisa tidak sepakat? Karena kita mengambil pendapat dari ulama yang lain. Karena ulama bukan cuma satu Gus Baha ataupun dari golongan mereka, tapi ada ulama-ulama yang juga mengemukakan pendapatnya qala Allah dan qala Rasul. Dan di sini yang ingin kita bahas adalah pernyataan Gus Baha yang satu ini. Kita langsung ke video. Tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik. Padahal hanya tawasul, memposisikan orang soleh ini sebagai pintu. Tuh, tawasul kepada Nabi syirik, tawasul kepada orang di kuburan syirik, tawasul kepada wali-wali syirik. Padahal kita cuma menjadikan orang-orang tersebut sebagai pintu atau perantara lah, perantara antara dia dengan Allah. Karena memang ada pernyataan dari orang-orang yang berfaham seperti Gus Baha bahwa kita untuk menghadap kepada Allah itu kita butuh perantara. Kenapa begitu? Ibarat seperti presiden, teman-teman. Kalau kita ingin menghadap presiden, tidak bisa langsung bertemu presidennya, tapi melalui para menteri-menterinya. Melobi menterinya dulu, baru tembus kepada presiden. Nah, mereka berteori seperti itu, menyamakan Allah dengan presiden, atau kedudukannya Allah sama dengan kedudukannya presiden. Di sini, teman-teman, mereka sudah menyerupakan Allah dengan presiden, kedudukan manusia, sedangkan Allah itu raja segala raja. Dan di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penekanan kepada kita bahwa apabila engkau ingin meminta, maka mintalah kepadaku, ud'uni astajib lakum. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin meminta, ya mintalah kepada Allah. Misalkan kita punya dosa, aduh ya Allah, saya punya dosa dan dosa saya itu seperti buih di lautan, hamparan lautan. Kalau engkau membawa dosa seluas samudra, maka ampunan Allah lebih besar dari samudra tersebut. Ya, ampunan Allah seperti itu. Orang berdosa pun minta ampun kepada Allah, diampuni. Apalagi cuma minta. Ketika orang diampuni dosa-dosanya, maka apapun yang dia minta, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, ya, meminta kelapangan rezeki. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, asal satu, benar-benar bertaubat, benar-benar kembali ke jalan Allah, tidak menduakan Allah dengan cara-cara yang bisa dibilang syubhat. Begitu. Oke, lanjut dulu ya. Komunikasi dengan Allah, karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan. Tuh, teman-teman, ada pernyataan karena orang ini merasa tidak layak untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah suatu cara untuk membenarkan orang ngalap-ngalap berkah. Sampai-sampai di Indonesia itu terkenal dengan tradisi ziarah kuburan, ziarah-ziarah ke makam-makam wali, teman-teman. Untuk apa? Yang mereka percaya bahwa meminta-minta di kuburan itu bisa membuat terkabulnya doa. Ini yang tidak diperkenankan. Ini sesuatu yang perlu kita edukasikan kepada umat. Tidak ada, teman-teman, tidak ada manusia yang tidak layak untuk meminta kepada Allah. Ya, tidak ada. Karena di setiap sholat, setiap manusia sholat, dia sudah membaca surah Al-Fatihah, yang dimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Perhatikan baik-baik. Hanya kepadamu kami meminta. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat, apabila kalian ingin meminta, ya mintalah kepada Allah. Seperti Umar bin Khattab, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Umar bin Khattab tidak datang ke kuburan Nabi ketika di masa panceklik. No, kan bisa saja Nabi Muhammad SAW datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah, karena aku tidak layak untuk minta kepada Allah. Tidak. Umar bin Khattab meminta Abbas, ya, wahai Abbas, berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Itu tawasul, teman-teman. Wasilah, ya. Wasilahnya melalui Abbas. Apabila ada nabi, ya minta nabi untuk berdoa kepada Allah ketika nabinya masih hidup. Tapi kalau nabi sudah wafat,
ya tidak ada lagi teman-teman. Ya kita untuk mendatangi kiai, mendatangi ustadz, untuk meminta beliau mendoakan kita, mendoakan yang terbaik untuk kita, boleh. Tapi ketika kiai itu sudah wafat, maka terputus hubungannya dengan dunia sudah. Jadi mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak layak. Gak ada ciptaan Allah yang tidak layak untuk meminta kepada Allah. Sekalipun dia pezina, sekalipun dia pemabuk dan lain sebagainya, apabila dia bertaubat, taubatan nasuha, dan dia memperbaiki diri, meluruskan hati, meluruskan tujuan hidup, merubah cara hidupnya menjadi orang soleh, maka niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Meskipun tidak langsung, ketika dia benar-benar membutuhkannya, Allah akan tolong. Begitu teman-teman. Gak ada manusia yang tidak layak. Ya, tidak apa-apa ya teman-teman. Kita tidak sepakat dengan Gus Baha, ya tidak apa-apa. Kalian tidak sepakat dengan misalkan Ustadz Firanda, ya itu hak kalian. Setiap manusia punya argumennya masing-masing. Tinggal umat ini mau memilih mana? Umat ini mau memilih yang mana? Mau ikut Gus Baha atau Ustadz Firanda? Begitu. Ya, tidak sepakat, tidak saling sepakat itu sudah hal biasa. Seperti halnya dengan pendapat Gus Baha ini. Manusia tidak layak untuk minta kepada Allah. Jadi melalui kuburan, ya. Melalui kuburan. Dan saya tidak sepakat dengan ini. Coba lanjut dulu. Allah sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Saya belum melihat teman-teman. Saya belum menjumpai orang-orang yang mengatakan ketika bertawasul kepada kuburan dikatakan kafir. Saya belum menjumpai. Langsung dikafirkan. Kamu tawasul ke orang mati? Kafir. No. Jadi tawasul kepada Nabi SAW setelah wafatnya Nabi ini merupakan bid'ah. Dengan bentuk tawasul tersebut tidak mengantarkan kepada peribadatan. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka juga bertawasul. Dalam ayat seperti kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi orang-orang musyrikin dahulu mereka menyembah sesembahan-sembahan mereka seperti Lata, Uzza dan yang lainnya dalam rangka untuk menyembah Allah. Perhatikan sini. Jadi mereka menyembah sesembahan-sembahan mereka dalam rangka untuk menyembah apa? Allah. Jadi mereka masuk dalam kesirikan dalam bab syafaat. Akan tapi tatkala mereka minta syafaat kepada sesembahan-sembahan mereka disertai dengan peribadatan. Sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan. Entah dengan menyembelih untuk mereka, entah dengan meminta kepada mereka, ya, entah dengan ketundukan, ya, kerendahan di hadapan sembahan-sembahan mereka tersebut, sehingga mereka bukan hanya sekedar bertawasul secara murni, tetapi disertai dengan peribadatan kepada sembahan-sembahan tersebut. Adapun praktek yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tatkala pergi ke kuburan Nabi, mereka mengatakan, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya gini dan demikian. Mohonkanlah kepada Allah. Kalau hanya sekedar ini, maka ini bid'ah, bukan apa? Bukan syirik. Karena dia tidak ada bentuk peribadatan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Beda kalau dia mengatakan, ya Rasulullah tolong saya, ini kesyirikan seperti ini. Turunkanlah hujan bagi saya, ini kesyirikan, berarti minta kepada Nabi. Beda kalau permintaannya dalam bentuk tolong sampaikan permintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan kesyirikan, ini hanyalah apa? Bid'ah. Adapun hadis orang buta tadi adalah minta doa Nabi tatkala Nabi masih hidup. Tidak jadi masalah. Kita sepakat bahwasanya doanya orang yang hidup, ya, itu bermanfaat. Kemudian tawasul seperti ini, kenapa kita cegah dan kita larang, kita katakan bid'ah? Karena dia bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Ini kenyataan. Saya tanya sama antum ya, sekarang logikanya begini. Kita sekarang mungkin ingin meminta sesuatu kepada presiden kita, Pak SBY hafizahullah taala. Ada permintaan yang ingin kita minta dari Pak SBY. Tapi kita tahu kalau kita menemui Pak SBY, karena Pak SBY tidak kenal sama kita, mungkin kita ditolak atau kita diusir karena beliau sangat sibuk dan macam-macamnya mungkin, ya. Sehingga kita tidak pede untuk minta langsung kepada Pak SBY. Sehingga akhirnya kita minta melalui perantaranya menteri yang dekat dengan Pak SBY. Akhirnya tatkala kita ingin minta sesuatu kepada Pak SBY, kita pun pergi ke menteri tersebut. Namun yang jadi masalah, tatkala kita pergi ke menteri tersebut, kita mengatakan, Pak Menteri, tolong Pak Menteri, kasihan saya Pak Menteri. Kita benar merendah kepada siapa? Pak Menteri tadi. Sehingga SBY kita lupa, pengagungan terhadap SBY kita lupa. Pengagungan kita berpindah kepada siapa? Menteri. Ini yang kita khawatirkan terjerumus dalam kesyirikan. Antum bisa bayangkan orang yang pergi ke menteri, dia merengeknya kepada siapa? Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawasulnya sampai mengantarkan kepada peribadatan, maka terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karena saya katakan tawasul kalau maksudnya adalah minta kepada Nabi, ya Nabi tolong doakan saya, tolong sampaikan permintaan saya, maka ini bukan syirik, tapi apa? Bid'ah. Tapi dikhawatirkan membuka pintu-pintu kesyirikan, karena bisa jadi orang itu hanya merendah dan menghinakan dirinya kepada Nabi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihukumi kafir. Karena memang teman-teman, mungkin Gus Baha ini tidak pernah menyimak secara utuh penjelasan dari ustadz-ustadz salafi. Karena apa? Beliau juga tidak punya media sosial katanya. Jadi tidak ada waktu beliau untuk menyimak-nyimak scrolling begitu ya. Mungkin. Lanjut dulu. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat
Ditanya, sudah sembuh? Sudah. Dan mereka menjawab, syafani tabib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin. Dokter menyembuhkan saya. Ya kalimat Kak dokter itu menyembuhkan saya itu salah, teman-teman. Bukan begitu kalimatnya. Ya, dengan izin Allah. Ya, kita harus memberikan kalimat di awal. Dengan izin Allah, perantara dokter tersebut, saya bisa sembuh. Ya begitu, harusnya begitu kalimatnya. Bukan dokter itu yang menyembuhkan. Ada yang cocok dan menyembuh. Kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nak obat gak kafir. Tawasul. Nah, ini kesalahpahaman Gus Baha kepada pendapat-pendapat atau ceramah-ceramah dari asatidz salafi, teman-teman. Kemungkinan beliau salah paham. Dan di sini saya ingin menjelaskan. Dan di sini apabila kita ingin memaparkan sesuatu, ini bukan pendapat Harry Pras. Harry Pras itu siapa kok tidak sepakat dengan Gus Baha? Iya, teman-teman. Harry Pras bukan berfatwa Gus Baha salah, pendapat Harry Pras begini. No. Saya juga berhujjah kepada pendapat ulama. Sehingga apa? Biar masyarakat menimbang dan memilih mau mengikuti pendapat siapa. Kalau kita mau bertawassul, ya tawassul itu ada beberapa macam. Ada tawassul yang dibolehkan, ada tawassul yang dilarang. Seperti apa kriterianya? Sebagai penutup, biar kalian bisa menimbang dan memilih, ada penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan tentang macam-macam tawassul. Silakan disimak. ما هو التوسل المشروع والتوسل الممنوع؟ التوسل المشروع هو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وكذلك التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا هو التوسل المشروع. كذلك التوسل إلى الله بالتوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما قال يونس عليه السلام. وكذلك التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحاجته وفقره، إني مسني الضر كما قال أيوب عليه السلام ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا هو التوسلات المشروعة الموافقة للكتاب والسنة. وأما التوسل الممنوع فهو التوسل بالأشخاص، أن تتوسل بفلان الشخص الفلاني أو الولي الفلاني أو بجاهه أو بغير ذلك. هذا هو الممنوع، لأنه وسيلة إلى الشرك، ولأنه لم يرد فيه دليل، ولأنه غلو في الشخص المتوسل به.